Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Perihal Islam bersama Dai Firsyah. Gimana kabarnya brother semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Oke. Gimana? Sudah siap mendengarkan materi? Alhamdulillah. Insyaallah di video kali ini kita akan masih tetap membahas tentang fikih atau tentang toharo atau tentang kebersihan. Dan di video yang sebelumnya, di video pertama Ustadz tentang fikih, Ustadz sudah menjelaskan pengertian toharo, kemudian najis, kemudian hadas, pembagiannya dan cara mensucikannya. Dan insyaallah kita akan masih tetap toharo, membahas tentang toharo. Dan kalau masih ada waktu kita akan belajar tentang wudhu, tentang tayamum, ya. Dan seterusnya masih ada tuh tentang mandi janabat dan seterusnya. Oke, di video kali ini insyaallah kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz sekali lagi akan mengulang pengertian toharo supaya teman-teman paham. Oke, brother? Oke. Toharo adalah mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu, atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis, atau juga bisa diartikan bersuci dari hadas dan najis. Oke? Alhamdulillah. Apa sih dalilnya teman-teman? Dalilnya itu ya dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Dan hadis riwayat Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jelas? Oke, sekarang kita masuk ke wudu. Ya. Kalau masih ada waktu kita akan membahas tentang tayamum, ya. Oke. Wudu. Apa sih itu wudu? Wudu itu ya artinya bisa kebaikan atau bisa kebersihan. Tetapi secara syariat, wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air. Ya. Dengan air apa? Air yang suci lagi mensucikan. Bukan hanya suci, tetapi mensucikan. Jelas teman-teman? Ustadz ulang. Membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci lagi mensucikan. Disertai apa? Disertai niat untuk menghilangkan hadas kecil. Karena Ustadz sudah jelaskan bahwa kalau hadas besar, kita harus mandi janabat atau mandi wajib. Ya, bukan berwudu. Oke teman-teman? Jadi, kalau berwudu adalah menghilangkan membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci mensucikan, kemudian dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Jelas teman-teman? Oke. Alhamdulillah. Kemudian ada nggak dalilnya di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berwudu? Ada teman-teman. Ya, di surah Al-Maidah ayat 6, Ustadz bacakan artinya. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu." Quran surah Al-Maidah ayat 6. Oke? Oke. Teman-teman, my brother semuanya, syarat-syarat wudu. Apa sih itu syarat-syarat? Ya. Syarat itu teman-teman, sebelum Ustaz masuk ke syarat wudunya, pengertian syarat itu adalah
hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah tersebut. Ya, jadi syarat wudhu adalah yang pertama Islam. Oke, kedua berakal. Orang gila tidak sah wudhunya. Kemudian ketiga mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian keempat, air yang digunakan untuk berwudhu harus suci lagi mensucikan. Sesuai yang Ustadz jelaskan barusan. Ya, suci lagi mensucikan. Kelima adalah air yang digunakan bukan dari gosok. Gosok itu tidak ada niat untuk mencuri, kemudian diganti. Dipakai tanpa izin, kemudian diganti. Ya, itu tidak boleh. Itu gosok namanya. Ya. Kemudian bukan air dari hasil curian. Oke? Dan cara-cara yang tidak dilarang oleh Islam, dilarang oleh syariat. Ya, jangan. Kemudian yang keenam adalah tidak ada aral yang menghalangi sampai air itu sampai pada kulit. Airnya sampai pada kulit. Karena memang ada ya, wudunya itu tidak sah karena ada yang menghalanginya. Seperti apa? Mungkin kalau di wanita itu pakai apa bahasanya yang di kuku-kuku itu ya, koteks kali ya. Atau mungkin ada cat ya, itu dibersihkan dulu. Apalagi kalau cat minyak itu sepertinya susah kalau nggak bisa tembus ke kulit kalau tidak dibersihkan dulu ya. Oke, jelas? 6 saja teman-teman semuanya syarat wudhu. Sekarang kita masuk ke fardu wudhu. Apa itu fardu? Fardu itu adalah kewajiban dalam berwudhu, di dalam wudhu tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah niat. Jelas? Harus ada niat teman-teman. Mau wudhu harus ada niat. Kemudian kedua, membasuh muka. Ini yang wajibnya dulu ya, yang fardunya. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Oke? Kemudian mengusap kepala. Mengusap. Tahu artinya mengusap? Beda dengan membasuh teman-teman ya. Ustaz sekali lagi ingin memperjelas. Karena ada beberapa teman-teman, my brother kita ini, kalau wudu dia tidak mengusap. Ya, harusnya diusap. Dia malah membasuh. Membasuh itu disiram kepalanya sampai basah, pakai keran di sini, kerannya baru dibasuh. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh membasuh membasuh kepala. Harusnya mengusap kepala. Mengusap itu air kita ambil dari keran, kemudian kita begini percikan sampai hilang baru kita basuh. Jelas, teman-teman? Oke. Kemudian mengusap kepala, selanjutnya yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, jangan sampai hanya jari-jarinya saja, tetapi tidak terbasuh di mata kakinya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah keenam, tertib. Tahu tertib teman-teman? Tertib itu adalah dilakukan secara berurutan. Jangan kaki dulu, baru tangan, atau kepala dulu, baru tangan. Ya, itu salah. Harusnya urutan, kaki dulu baru nanti akhirnya tangan dulu baru akhirnya kaki. Oke, afwan. Kemudian yang ketujuh adalah berturut-turut. Apa itu berturut-turut, Ustaz? Berturut itu adalah dilakukan secara langsung dan tidak boleh dipisahkan dengan perbuatan lain. Jangan sampai ada pemisah. Contoh nih, lagi membasuh tangan, ya, membasuh tangan. Pergi main bola, tendang-tendang bola sebentar, ya, 1 menit. Kemudian membasuh lagi, datang ke keran, membasuh lagi muka, baru cerita-cerita lagi. 5 menit kemudian baru itu salah, ya. Oke teman-teman, jadi harus tertib dan berturut-turut. Jelas? Oke. Sekarang sunnah-sunnahnya, karena ada sunnah-sunnah teman-teman. Oke, sunnahnya adalah membaca bismillah ketika hendak mulai wudhu. Kemudian kedua, mencuci telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian keempat, bersiwak. Kemudian kelima, menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkan. Namanya istinsyak wal istinsar. Itu bahasa Arabnya. Istinsyak memasukkan, ya, oke. Kemudian mengusap telinga. Ya, bukan membasuh ya, bedakan lagi membasuh dengan mengusap. Oke, sekali saja. Ya, kemudian menyela-nyela jenggot. Yang punya jenggot, kalau nggak punya jenggot ya nggak usah. Ngapain lagi nyela-nyela, kan nggak punya jenggot ya. Oke. Kemudian membasuh anggota wudhu selain kepala dan telinga 3 kali. Ya.
Tapi fardunya, kewajibannya hanya 1 kali. Sunnahnya 3 kali, boleh. Oke? Kemudian menyela-nyela jari-jari 2 tangan dan kaki. Ini nih ya, di sela-selanya nih ya. Kemudian ke-10 adalah mendahulukan anggota sebelah kanan lalu ke sebelah kirinya. Tangan kanan dulu baru tangan kiri. Oke, jelas? Kaki kanan dulu baru kaki kiri. Paham? Jelas? Oke, alhamdulillah. Kemudian terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu. Sudah hafal kan teman-teman doanya? Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau ada biasa tambahannya wa ja'alni min ibadikas sholih. Oke, jelas teman-teman? Alhamdulillah. Apa sih makruh-makruhnya wudhu? Makruh itu teman-teman tidak disukai oleh Allah. Ya, tidak disukai oleh Rasulullah. Ya, makruh dalam berwudhu apa sih? Pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kerannya terlalu kencang, terlalu banyak airnya, nimbanya air terlalu banyak dibuang-buang, itu ya, jangan pemborosan. Kemudian berwudu di tempat najis seperti kamar mandi ya, karena nanti takutnya ada najis kepercik ke badan kita, ke sarung kita, ke celana kita atau badan kita ya. Tapi kalau tidak ada tempat wudu selain kamar mandi ya kenapa? Itu dimaafkan, tidak ada masalah. Oke? Nah, kemudian makruh ketiga adalah meninggalkan 1 sunnah wudhu atau lebih. Jadi jangan teman-teman meninggalkan sunnah-sunnahnya, karena itu bisa makruh. 1 aja itu bisa makruh, ya. Maka jangan tinggalkan sunnah. Kemudian keempat adalah berwudhu dengan bekas air yang digunakan bersuci oleh wanita. Ada bekas-bekasnya mungkin masuk ember lalu kita pakai. Nah, ya, jangan. Itu makruh, kalau bisa dijauhi. Kemudian kelima adalah membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Jangan sampai teman-teman lebih dari 3 kali, sampai 4 kali, 5 kali diulang-ulang terus ya. Jangan ya, oke? Apa sih yang membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu adalah 4. Yang pertama adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, karena Ustaz sudah jelaskan di video yang pertama. Kemudian kedua, tidur nyenyak ya, sehingga tidak sadar. Kemudian ketiga, apa saja yang keluar dari kubul dan dubur, lubang depan dan lubang belakang ya, baik itu buang air kecil, buang air besar, kentut, buang angin ya, itu batal wudhu. Kemudian keempat adalah hilangnya kesadaran sebab pingsan, mabuk dan gila. Oke? Ustaz, kalau saya makan sudah wudhu, batal enggak? Enggak batal. Enggak batal. Ya, jangan sampai ada yang mengatakan batal. Enggak batal. Hanya kita cuci mulut, jangan sampai ada bekas-bekas lalu pada saat kita sholat sambil ngunyah-ngunyah makanan gitu kan. Nah, jangan. Jadi tidak membatalkan wudhu kalau kita makan. Oke? Oke. Hukum wudhu ya jelas. Ada 2. Bisa sunnah, bisa wajib. Ya. Dia wajib kalau kita mau sholat, kalau kita mau tawaf, kemudian kalau kita mau baca Al-Quran, menyentuh mushaf, itu wajib berwudu. Ya, kalau sunnah-sunnahnya, contoh sebelum tidur, apalagi ya, dan seterusnya, ya, itu sunnah, boleh. Ya, kemudian, alhamdulillah, sudah selesai pembahasan kita. Teman-teman semuanya amalkan dengan baik sunnahnya, kewajibannya, perhatikan. Jangan sampai ada yang tidak terbasuhi ya. Oke? Terakhir, karena sudah selesai pembahasan materi kita, jangan lupa like, share, and comment. Dan subscribe. Tekan tombol loncengnya bila video ini bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.